kembali dengan tambahan-tambahan faedah. Mungkin ada detail-detail yang selama ini belum kita ketahui. Pokok masalahnya sudah paham, tapi detailnya mungkin akan ada faedah-faedah baru. Kemudian juga adalah karena ini adalah perkara yang sering sekali diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW. Sering beliau jelaskan, dibahas oleh banyak ayat Al-Quran, banyak hadis Rasulullah SAW. Pembahasan yang sangat penting, dan sebenarnya saya sudah lama menunggu kalau ada masjid atau lembaga yang mengundang saya untuk menyampaikan materi ini. Kenapa? Karena penting. Tapi baru sekarang saya diminta. Jadi materi ceramah, materi kajian itu sebenarnya relatif itu saja. Ini ilmu untuk adik-adik santri yang akan menjadi ustadz dan juru dakwah masa mendatang. Permintaan materi kajian itu sebenarnya relatif itu saja, terulang-ulang, karena memang seperti dikatakan ilmu yang paling penting, ilmu yang paling bagus adalah yang paling banyak diriwayatkan, yang sering diulang-ulang itulah yang terbaik. Maka wasiat terbaik adalah wasiat yang paling sering kita ulang, yaitu wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bagi mereka yang paham kemudian mengamalkannya. Nah, ini adalah kunci dari manfaat suatu ilmu atau suatu wasiat. Paham, kemudian kita mengamalkannya. Bisa jadi kita mendengar tentang ahwalu yaumil qiyamah, kejadian-kejadian yang akan kita lewati pada hari kiamat kelak, saat kita dulu masih kecil, belum paham dengan sempurna. Sekarang kita sudah lebih dewasa, lebih paham, maka barangkali kita akan paham lebih baik. Itu target kita. Kemudian yang kedua, bagaimana agar pelajaran malam hari ini itu membuahkan amal untuk kita semuanya. Jadi betul, pelajaran yang diulang-ulang tapi penting untuk kita, dan karenanya Rasulullah SAW sering mengulang-ulang materi ini untuk para sahabat beliau. Jadi ini adalah materi yang sangat penting. Pembahasannya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan banyak yang mutawatir. Namun ada sebagian orang yang dhalla ba'da huda, yang sesat setelah mereka mendapatkan hidayah. Ilmunya tahu, hadis ayat Qur'annya paham, atau hadisnya tahu, bahkan tahu itu hadis yang mutawatir, tapi dia tidak mau beriman. Seperti contohnya orang-orang Mu'tazilah, itu sama sekali tidak mau mengimani tentang haud, telaga Rasulullah SAW, yang nanti akan menjadi salah satu poin pembahasan kita. Nah, salah satu target pembelajaran kita pada malam hari ini juga adalah menghindari kesalahan-kesalahan besar seperti ini. Sudah tahu, sudah sering mendengar, tapi tidak mau mengimani. Kenapa? Karena yang menjadi pembahasan kita ini adalah babul akhbar. Islam itu kalau mau dibagi secara global ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah ahkam, hukum-hukum Islam. Perintah salat, perintah zakat, perintah haji, larangan zina, larangan syirik, larangan khamar. Ini ahkam, hukum-hukum. Nah, separuh yang kedua adalah akhbar, kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita mendapatkan pahala darinya? Dengan beriman.
mengimani kabar-kabar ini selagi sampai kepada kita dengan sanad yang sahih, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, tapi hadisnya sahih. Maka dengan sekedar mengolah hati, menggerakkan hati kita dengan mengatakan aku beriman dengan ini, aku beriman dengan itu. Nanti saya akan bahas 15 terminal pemberhentian yang berhubungan dengan kehidupan kita setelah kita mati, perjalanan kita setelah kematian. Maka saya ingin ingatkan kawan-kawan sekalian, ikhwani al-muslimin semuanya, di setiap pemberhentian itu nanti sempatkan mengolah hati, gerakkan hati kita dengan mengatakan amantu bihi, aku beriman dengan poin ini, aku juga beriman dengan poin B, C, D, sampai nanti 15 terminal pemberhentian insyaallah. Pertanyaannya, apakah benar ada perjalanan setelah kematian? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Ada sebagian orang yang jauh dari hidayah sehingga mereka ateis dan menafikan kehidupan setelah kematian. Adapun kita, karena saking gamblang-gamblangnya, karena kita percaya dengan Al-Quran, beriman dengan Al-Quran, beriman kepada Rasul, beriman kepada hadis-hadis Rasul, maka kita menganggap kabar-kabar ini adalah kabar-kabar yang harus kita imani. Maka kita beriman dengan itu semuanya. Tapi ada sebagian orang yang tidak beriman dengan hal itu. Misalnya kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, mereka mengatakan wa qalu in hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan ini hanyalah kehidupan dunia kita. Kita hidup, kita mati dulu, sebelum kita hidup kita mati dulu. Kemudian kita hidup dan kita tidak akan dibangkitkan. Ini keyakinan mereka. Nah, keyakinan umatnya Nabi Nuh ini juga menjangkiti sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Ada umat dakwah beliau yang memilih untuk ateis, tidak mau beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat-malaikat, tidak beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada hari akhir dan ahwalu yaumil qiyamah, tidak beriman kepada perjalanan setelah kematian. Wal'iyadzu billah. Adapun kita berharap menjadi orang-orang yang bertakwa, yang salah satu ciri mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Sifat pertama mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Dan semua yang akan saya sampaikan nanti, 15 terminal pemberhentian perjalanan setelah kematian kita ini, semuanya adalah kabar ghaib. Anda boleh memilih. Kalau Anda beriman dengan yang ghaib, Anda termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Dengan sekedar mengatakan aku beriman, Anda terangkat derajatnya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda memilih untuk ingkar, dusta, takdzib, maka meskipun Anda tidak berzina, tidak berbuat syirik, Anda tidak minum khamar, Anda tidak meninggalkan salat, maka satu gerakan amalan hati tadi mengatakan tidak percaya, mendustakan, tidak beriman, ini membuat Anda jatuh di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan setelah kematian, perjalanan panjang setelah kematian adalah sesuatu yang kita imani dan merupakan suatu keniscayaan yang kita akan merasakannya bersama. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar-benar panjang? Kenapa disebut perjalanan panjang? Jawabannya iya. Yang pertama karena
kehidupan akhirat jauh lebih panjang dan lebih besar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sering dibaca oleh imam setiap hari Jumat. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih baka. Apa lebih baka? Lebih abadi. Kemudian yang kedua, bayangkan terminal pertama saja yang nanti akan kita bahas itu durasinya bisa sampai ribuan tahun. Karena terminal pertama adalah alam kubur yang merupakan alam barzakh, pembatas antara dunia dan akhirat. Para sahabat Rasulullah SAW yang wafat pada zaman beliau ini, mereka berada di alam barzakh sudah hampir 15 abad. Jadi satu terminal saja bisa ribuan tahun. Bagaimana dengan umatnya Nabi Isa alaihissalam, umatnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Adam? Jawaban yang ketiga, karena kalau nanti kita sudah masuk surga atau neraka, semoga surga, amin, maka itu akan menjadi kehidupan yang abadi. Maka perjalanan ini bukan hanya perjalanan yang panjang, tapi perjalanan yang sangat panjang, bahkan nanti titik akhirnya adalah keabadian. Maka para hadirin sekalian, sesuai dengan tema yang sudah diminta oleh panitia, jazakumullahu khairan, kita akan start dari kematian. Sampai kapan kita akan hidup di dunia ini? 20 tahun, 30 tahun, 40, 60, 70. Nah, ini adalah rata-rata umur umat Islam. Wa a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalla man yajuzu dhalik. Umur umatku adalah antara 60 sampai 70 dan hanya sedikit saja yang melewatinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yaqin, yaitu kematian yang pasti. Kita meyakini kematian akan datang. Kita semua ini sekarang sedang ngantri, sedang nunggu. Hanya nunggu waktu saja. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza arada Allahu bi 'abdin khairan ista'malahu qabla mautihi li'amalin salih." Dan kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, maka Allah akan pakai dia sebelum dia mati dengan amal soleh. Allah akan pakai dia dengan amal soleh. Maka ini adalah sesuatu yang harus menjadi cita-cita kita semuanya. Husnul khatimah dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh sebelum kita dipanggil. Di awal hadis ini beliau mengatakan, La ta'jabu li'amali ahadin hatta ta'rifu bima yukhtamu lahu. Jangan kalian buru-buru takjub dengan amalan seseorang sampai kalian mengetahui bagaimana akhir kehidupannya. Maka ikhwani wa akhwati, kalau saat kita muhasabah, kita mendapati diri kita sudah baik atau sudah lumayan baik, maka ada kewajiban bagi kita semuanya untuk mempertahankan kebaikan ini. Tidak cukup kebaikan dan istiqamah setahun 2 tahun. Kita harus mempertahankannya sampai kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka faqad qamat qiyamatuna. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Orang yang sudah meninggal maka kiamatnya sudah terjadi. Maka kalau dia sudah meninggal, terminal pertama yang akan dia lewati adalah terminal alam kubur. Para ulama menjelaskan, al-barzakh awwalu manazilil akhirah. Tempat pertama kita turun, tempat pertama kita berhenti, tempat pertama mampir kita dalam perjalanan akhirat kita adalah alam kubur yang disebut sebagai alam barzakh.
Apa yang terjadi di sana? Di sini kita sudah tidak bisa beramal lagi, tapi kita sudah mulai menikmati buah amal kita. Kalau baik kita akan baik, kalau buruk kita akan buruk di sini. Maka kalau kita baik saat fitnatul kubur atau fitnatul qabr, saat pertanyaan kuburan terjadi, kita akan bisa menjawab dengan lancar. Kita mengatakan Tuhanku adalah Allah, Nabiku adalah Nabi Muhammad SAW, agamaku adalah agama Islam. Pertanyaan yang sudah dibocorkan, tapi faktanya masih banyak sekali umat manusia yang gagal menjawab pertanyaan ini. Kenapa? Karena memang jawabannya tidak tergantung pada hafalan dan pinternya kita, tapi tergantung kepada sejauh mana kesalehan dan kebaikan kita. Kalau kita baik di dunia, maka insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah, meskipun kita tidak paham baca tulis. Tapi kalau kita tidak baik di dunia, maka saat menghadapi pertanyaan ini kita akan mengatakan sami'tun nasa yaquluna kadza wa kadza. Bingung. Aku mendengar dulu orang mengatakan begini begitu. Maka kemudian orang tersebut disiksa oleh malaikat penjaga kubur. Kemudian dia sudah mulai merasakan panasnya neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Dia sudah mulai merasakan panasnya neraka jahanam, padahal dia masih di barzakh, dia masih berada di kuburan ini. Sebaliknya, kalau dia bisa menjawab dengan baik karena dia dulu baik di dunia, maka dia sudah mulai merasakan nikmat surga. Fayatihi min na'imiha, maka dia sudah bisa merasakan, mencicil sebagian nikmat surga saat masih di alam kubur ini. Maka alam kubur ini imma raudhatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Pilihannya dua. Yang pertama adalah menjadi awal surga, pilihan yang kedua adalah menjadi awal dari neraka. Sekarang kita masih bisa memilih. Ikhwani sekalian, satu dari 15 terminal yang akan kita bahas ini, itu sebenarnya cukup untuk satu kajian. Saya di buku tulis saya ini, saya juga punya materi tentang haud, telaga Rasulullah SAW. Itu satu kajian. Nah, sekarang kita diminta untuk mengkaji 15 terminal antara maghrib dan isya. Maka bagaimana caranya? Dengan singkat dan padat biidznillahi ta'ala. Maka terminal pertama khatam, kita berpindah ke terminal yang kedua. Terminal yang kedua adalah an-nafkhatul ula, tiupan sangkakala yang pertama, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ardi illa man syaa Allah. Setelah kita meninggal, kita menunggu di alam barzakh. Kita enggak tahu untuk berapa lama, puluhan tahun, ratusan tahun, bisa jadi ribuan tahun. Yang jelas Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya pada zaman beliau pun kiamat sudah dekat. Padahal sekarang sampai 1500 tahun berikutnya kiamat belum terjadi. Kenapa? Karena umur dunia sudah lebih jauh dari itu. Beliau membuat perumpamaan, ya, antara zaman beliau dengan umur dunia semuanya itu hanya seperti ini. Saat ini umur dunia sudah seperti jari telunjuk ini. Yang tersisa hanya kurang dari 1 ruas jari ini. Itu umur dunia yang tersisa. Maka kalau nanti kiamat tiba, maka yang terjadi adalah malaikat akan meniup sangkakala untuk pertama kali. Maka semua yang ada di atas muka bumi ini pingsan bahkan mati, illa man syaa Allah, kecuali hamba-hamba yang Allah kehendaki saja. Tapi seluruh umat manusia mati semuanya. Nah, ini adalah an-nafkhah al-ula,
yang pada saat itu seluruh yang ada di atas langit dan bumi mati kecuali yang Allah kehendaki. Kita berpindah ke terminal yang ketiga. Terminal yang ketiga adalah an-nafkhah ats-tsaniyah, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sama, thumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiupkan pada sangkakala untuk kali yang kedua, maka tiba-tiba seluruh umat manusia tadi itu mereka bangun dan melihat. Mereka bangun, kemudian mereka menuju kepada Allah Azza wa Jalla untuk berkumpul di padang mahsyar. Mereka semuanya dibangkitkan, ruh mereka dikembalikan. Yang jasadnya sudah rusak, dikembalikan lagi jasadnya. Saking lamanya mereka tinggal di kuburan, maka sebagian mereka yang tersisa jasadnya hanyalah tinggal ajabudz dzanab, tulang ekor. Maka tulang ekor yang tersisa ini kemudian dilengkapi, tulang yang lain didatangkan, kemudian kulit, darah dan dagingnya dilengkapi lagi. Maka mereka kemudian berangkat menuju mahsyar. Apa itu mahsyar? Mahsyar adalah tanah kosong yang terletak di antara bangunan-bangunan, atau yang dikenal sebagai arasat dalam hadis-hadis. Jadi arasat adalah secara bahasa artinya adalah tanah kosong yang terletak di antara bangunan-bangunan. Nah, untuk memudahkan gambaran, ini di hadapan kita ada tanah lapang yang diapit oleh bangunan-bangunan. Jadi akan ada tanah lapang di mana semua orang berkumpul di situ. Mereka semuanya dibangkitkan dari kuburan mereka, kalau mereka punya kuburan. Kenapa? Karena sebagian tidak di kuburan. Ada yang meninggal di lautan, ada yang meninggal kemudian abu mereka dibuang ke laut. Abu mereka, badan mereka dibakar, dikremasi, kemudian menjadi abu. Maka penyebutan kuburan adalah untuk sebagian besar umat manusia. Maka mereka semuanya dibangkitkan, kemudian mereka berkumpul di mahsyar untuk bersiap menghadapi hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari itu mereka muncul dan berangkat menuju Allah Azza wa Jalla. Terminal yang ketiga selesai. Kita berpindah ke terminal yang keempat, yaitu mahsyar. Nah, di mahsyar ini kita akan mengalami satu hari yang sangat panjang, yang panjangnya adalah 50.000 tahun. Ikhwani sekalian, tidak salah kalau panitia menyebutkan perjalanan panjang. Terminal pertama sampai ribuan tahun. Ini terminal keempat, panjangnya adalah 50.000 tahun. Mereka berkumpul di sini dalam keadaan telanjang, hufatan, auratan. Telanjang, hufah adalah tidak memakai alas kaki. Aurah dari ari artinya adalah telanjang. Ghurla dalam keadaan tidak berkhitan. Yang sudah berkhitan ini akan dikembalikan menjadi seperti ketika kita bayi. Satu lagi, buhman, tanpa membawa apapun yang pernah kita punyai saat masih di dunia. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa kita tidak malu pada hari itu? Berangkat dalam keadaan tidak memakai pakaian sama sekali." Maka jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya bintus Siddiq, al-amru a'zamu min dzalik." Wahai Siddiq, wahai bintus Siddiq, putrinya Siddiq, urusannya lebih besar dari yang engkau pikirkan. Hari itu enggak sempat lagi mikir malu, enggak sempat mikir, wah itu orang ganteng banget, atau yang semacamnya. Semuanya sedang dak-dikduk menghadapi hisab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pada hari itu matahari didekatkan sampai jaraknya hanya 1 mil saja.
Maka kondisi ini membuat banyak umat manusia mengalami rasa dahaga yang luar biasa. Sangat haus, sangat lapar, sangat lelah. Apalagi hari itu panjangnya adalah 50.000 tahun. Siapkah kita untuk menghadapi hari itu? Kalau kita tidak baik di dunia, maka kita akan tenggelam di sana oleh keringat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita akan kehausan di sana dengan dahaga yang tidak tertahankan. Tapi kalau kita baik di dunia, maka ada banyak kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Paling tidak ada 4 kemurahan. Yang pertama adalah kita bisa merasakan 50.000 tahun ini terasa sangat cepat. Ini semuanya tergantung pada amalan kita. Ada sebagian orang yang dalam melewati 50.000 tahun, satu hari yang panjangnya 50.000 tahun ini, ada sebagian yang hanya seperti ketika menunggu matahari akan tenggelam. Jadi saat matahari sudah mulai menguning, kalau sekarang mungkin di hari-hari ini sekitar jam 5 matahari sudah kuning, kita menunggu matahari tenggelam kurang lebih 15 menit, 20 menit matahari sudah tenggelam. Nah, kalau amalan kita baik, kita bisa merasakan kenikmatan seperti ini. 50.000 tahun sepanjang itu tidak terasa oleh kita, rasanya hanya sekitar 15-20 menit saja. Ada yang lebih pendek dari itu, ada yang lebih panjang dari itu. Ini semuanya tergantung pada amalan kita. Semakin mudah amalan kita, semakin banyak amalan kita, semakin baik amalan kita, maka insya Allah kita akan merasa semakin ringan saat berada di mahsyar ini. Rahmat yang kedua bisa berupa keringat kita diperkecil. Jadi mataharinya hanya 1 mil, tapi kita tidak merasakan gerah seperti orang lain. Kita merasakan seperti biasa saja, ya, berkeringat, tapi keringat kita hanya sedikit. Ada sebagian yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai kemaluannya, ada yang sampai lehernya, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah amalan. Maka catat ini. Jadi poinnya adalah amal. Poin ini akan terulang-ulang nanti. Karena yang paling penting, yang dijadikan patokan, yang menyelamatkan kita adalah amalan kita sendiri. Bentuk rahmat yang ketiga di mahsyar ini adalah dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah naungannya, di bawah naungan singgasananya. Seperti yang disebutkan dalam hadis, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Dan kelompok ini bukan hanya 7. 7 ini hanya yang terkumpul dalam satu hadis. Tapi ada banyak yang lain. Antum bisa mempelajari bagaimana caranya bisa mendapatkan keistimewaan ini. Yang keempat adalah saat di mahsyar ini kita bisa datang, saat kita haus, kita datang ke telaga Rasulullah SAW untuk kemudian minum di situ. Dan kalau kita boleh minum di situ, maka kita tidak akan dahaga untuk selamanya. Disclaimer, ya, catatan di awal, perlu diketahui bahwasanya urutan-urutan ini kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Karena memang tidak ada nas, misalnya satu hadis yang menyebutkan urutannya dari A sampai Z, dari 1 sampai 15, nggak ada. Yang ada adalah hadis-hadis yang berbeda-beda. Kemudian karenanya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan urutannya. Tapi yang saya bawakan ini adalah urutan yang paling masyhur di kalangan para ulama. Jadi haud itu adanya di mahsyar. Maka saat kita merasakan haus, maka kita boleh datang ke telaga Rasulullah SAW. Dan perlu diketahui juga bahwasanya yang ada bukan hanya telaga Rasulullah SAW. Masing-masing nabi akan punya telaga-telaga mereka sendiri.
Tapi yang paling besar adalah telaganya Rasulullah SAW. Maka telaga ini disebutkan secara khusus. Tapi akan ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang mereka kehausan, mereka datang ke situ, tapi kemudian mereka diusir oleh para malaikat yang menjaga telaga ini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ashabi, ashabi. Loh, kenapa mereka diusir? Mereka adalah teman-temanku, mereka adalah sahabat-sahabatku. Maka para malaikat sudah punya jawabannya. Innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Wahai Rasulullah, engkau tidak mengetahui ihdath apa, bid'ah apa, perkara baru dalam agama apa yang sudah mereka lakukan sepeninggalmu. Maka kalau kita ingin bisa menikmati air dari telaga Rasulullah SAW, maka ittiba, jangan ibtida. Ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Cukupkan diri dengan itu, pelajari dengan baik, gali khazanah ilmu Rasulullah SAW. Tidak perlu mencari ilmu yang lain atau tata cara ibadah yang lain yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau akidah lain yang juga tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena hal itu akan membuat kita ditolak dari telaga Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, terminal yang kelima. Terminal yang kelima adalah asy-syafa'atul 'uzma. Backgroundnya masih mahsyar. Ketika orang-orang menunggu jauh, menunggu lama. Sebagian orang akan merasa betul-betul 50.000 tahun karena amalannya buruk. Mereka menunggu kenapa hisab tidak segera dimulai. Maka mereka mencari seseorang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka agar hisab segera dimulai, biar segera jelas. Kalau kita masuk surga, ya kita segera menikmati surga kita. Kalau kita ditakdirkan masuk akhirat, na'udzubillah min dzalik, ya biar segera jelas. Yang penting dak-dikduk ini segera hilang, mereka segera bisa memulai hisab. Maka mereka datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Masing-masing mereka tidak percaya diri. Mereka mengatakan, ini bukan untukku, ini terlalu agung untukku. Mereka saling rekomendasi. Musa saja, kata Nabi Adam. Nabi Musa mengatakan, Adam saja, fulan saja. Sampai akhirnya urusan ini sampai ke tangan Rasulullah SAW. Maka beliau mengatakan, ana laha, ana laha. Aku yang akan melakukannya, aku yang akan melakukannya. Maka semua Nabi ridha, semua umat manusia ridha. Nabi Muhammad SAW meminta izin kepada Allah Azza wa Jalla agar hisab segera dimulai. Maka beliau bersujud di sisi singgasana Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan kepadanya, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, angkatlah kepalamu, katakanlah apa yang engkau ingin katakan, niscaya itu akan didengar. Mintalah apa yang ingin engkau minta, niscaya itu akan diberikan. Dan mintalah syafaat, niscaya engkau akan diberi. Maka Nabi menyampaikan apa yang menjadi pesan seluruh umat manusia dan semua Nabi. Maka akhirnya hisab dimulai pada saat itu. Dan inilah yang disebut sebagai asy-syafa'atul 'uzma, syafaat akbar dari Rasulullah SAW. Dan juga al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji yang selalu kita doakan diberikan kepada Rasulullah SAW dalam doa kita setelah azan dan iqamat. Ya, yaitu ketika kita mengucapkan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta, kita mendoakan beliau untuk bisa mendapatkan posisi ini. Maka kemudian Allah memberikan posisi itu hanya untuk Rasulullah SAW, sehingga akhirnya semua orang memuji Rasulullah SAW. Maka hisab dimulai dengan al-'ard, pemaparan amalan, 'ardul a'mal
ini adalah terminal yang keenam. Amalan-amalan hamba Allah Azza wa Jal ditampilkan di hadapan Allah Azza wa Jal. Yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan umat yang pertama adalah umat Islam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini umat yang terakhir, tapi kita akan menjadi yang pertama dalam ardul a'mal. Kita juga akan menjadi yang pertama saat masuk surga. Ini adalah keistimewaan umat Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an khams." Kedua kaki anak Adam tidak akan bisa berlalu dari hadapan Allah Azza wa Jal sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Dan tentunya setelah dia bisa menjawab pertanyaan yang 5 ini dengan baik. Kenapa tidak bisa berlalu? Karena saking takutnya kaki mereka menghunjam ke tanah, dan kaki ini tidak bisa berlalu, tidak bisa bergerak kecuali setelah mereka bisa memberikan jawaban untuk 5 pertanyaan ini. Umurmu untuk apa engkau gunakan? Masa mudamu bagaimana engkau isi? 2 pertanyaan tentang harta. Didapat dari mana? Dinafkahkan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Yang kelima, ilmumu diamalkan untuk apa? Atau bagaimana engkau mengamalkannya? Siapkan jawaban untuk 5 pertanyaan ini. Terminal yang ketujuh adalah tatayurus suhuf, catatan amal yang disebar dan berterbangan. Ini adalah makna firman Allah Azza wa Jal, wa idza suhufu nusyirat, dan ketika catatan-catatan amal disebarkan maka mereka saling berterbangan. Jadi setelah ditampilkan maka catatan amal kemudian disebar oleh Allah Azza wa Jal dan akhirnya berterbangan, maka orang-orang mulai mencari mana catatan amal yang dia miliki. Di sini mereka mendapatkan 2 kemuliaan. Maaf, di sini mereka punya 2 pilihan. Tapi sebenarnya sudah bukan waktu untuk memilih lagi. Memilih itu saat kita masih di dunia. Kalau di situ tinggal menunggu keputusan, tinggal menunggu vonis. Apakah kita akan mengambil catatan amal itu dengan tangan kanan kita, atau sebaliknya kita akan mengambil catatan amalan itu dengan tangan kiri kita, sudah tangan kiri dibalikkan di belakang lagi seperti ini. Pilih mana ikhwani sekalian? Semuanya pasti memilih dengan tangan kanan. Tapi milihnya bukan di sana, milihnya di sini. Kalau kita ingin mendapatkan catatan amal, menerimanya dengan tangan kanan kita, sekarang waktunya beramal. Jadi orang yang baik di dunia. Tapi kalau kita rela dengan yang kedua, na'udzubillahi min dzalik, maka silahkan terserah Anda di atas muka bumi. Asal Anda siap dengan konsekuensi ini, malu di hadapan banyak orang ketika orang-orang bahagia mendapatkan rapot catatan yang bagus, sementara kita rosib. Mending kalau kita cuma rosib di dunia. Tapi ini rosib di akhirat, menerima catatan amal dengan tangan kiri kita, bahkan tangan kiri kita dibelokkan ke belakang seperti ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya pemaparan amalan itu ada 3. 2 yang pertama adalah pemaparan amal yang berupa debat dan memberikan alasan-alasan. Jadi tadi saat kita berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, kita akan ditanya, benar gak kamu melakukan perbuatan ini? Di situ boleh kita protes. Kalau memang protes, oh ini begini, ini begini, ini begini. Ada ma'adzir, ada jidal, debat, ada ma'adzir, penyampaian alasan-alasan. Kemudian ardhah yang ketiga, pemaparan yang ketiga adalah tatayurus suhuf. Tatayurus suhuf. Jadi sebenarnya catatannya sudah ada.
Dan sebenarnya tanpa 15 terminal ini bisa saja Allah Azza wa Jalla langsung sudah si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka. Tapi Allah tidak menghendaki itu. Allah ingin semua tahapan ini dilalui. Agar apa? Agar kita beriman atau tidak, agar ada ujian untuk kita. Kemudian agar kita bersiap-siap untuk semua ini. Kemudian juga agar ada iqamatul hujjah masing-masing ketika akhirnya masuk neraka misalnya, dia sudah tahu betul bahwasanya memang dia layak untuk masuk neraka. Maka di arad atau pemaparan amal ini ada sebagian hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Azza wa Jal, maka Allah memanggilnya untuk khalwah. Jadi diajak menyendiri. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau benar melakukan ini, waktunya ini. Dia mengatakan, iya wahai Tuhanku, tidak bisa mengelak. Maka kemudian Allah mengatakan kepadanya, inni satartuha anka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Wahai hambaku, aib ini tidak pernah terungkap di dunia, karena aku sudah menutupnya untukmu, dan hari ini aku mengampuninya untukmu. Allahumma inna nas'aluka min fadlikal azim. Kita semuanya punya dosa, maka alangkah besar rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita kalau saat arad ini kita diperlakukan seperti ini. Maka boleh kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma asturni fid dunya waghfirli fil akhirah. Ya Allah, tutuplah aibku di dunia dan ampunilah aibku di akhirat, ya Allah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang istimewa yang diperlakukan sedemikian rupa. Baik, ini adalah terminal yang ketujuh. Terminal yang kedelapan adalah hisab. Jadi ada arad, pemaparan, kemudian ada hisab, yakni di mana kita membaca amalan, membaca catatan amalan kita, di mana catatan amalan ini ternyata tidak meninggalkan sesuatu pun. Wa wudhi'al kitab, dan catatan amal diletakkan. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang mujrimun, para pelaku kejahatan di dunia, mereka heran kenapa catatan amal ini tidak meninggalkan satu pun. Semua amal yang buruk, yang baik, semuanya dicatat di situ. Maka ini adalah hisab, di mana kita akan membaca catatan amalan kita sendiri. Kemudian juga di situ kita akan mendapatkan persaksian dari anggota tubuh kita, seperti yang disebutkan dalam ayat yang dibaca oleh imam kita wafaqahullahu ta'ala dalam salat maghrib tadi. Apa ayatnya? Wa qalu lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Orang-orang kafir mengatakan, wa qalu li juludihim, mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi buruk atas kami? Maka kemudian kulit-kulit ini mengatakan, Allah yang telah membuat kami berbicara, dan dialah yang akan membuat semua benda berbicara dan bersaksi. Jadi kita tidak bisa sembunyi lagi. Mulut kita akan dikunci, yang bersaksi adalah tangan kita. Kalau misalnya kita pernah berbuat zalim kepada orang, mulut kita sendiri kalau kita pernah bohong, lidah yang akan bersaksi. Kulit kita yang akan bersaksi kalau kulit ini pernah berzina misalnya, atau mendekati zina. Maka sungguh posisi yang sangat berat di hadapan Allah Azza wa Jal, karena mulut kita dikunci dan anggota tubuh kita yang akan bersaksi pada terminal yang ke-8, yaitu terminal hisab. Yang ke-9 selanjutnya adalah penimbangan amalan. Allahu Akbar. Jadi ada arad, ada catatan amal yang berterbangan, ada hisab di hadapan Allah Azza wa Jal, kemudian masih ada penimbangan amalan lagi. Kita
Membayangkan yang tadi saja sudah rasanya berat sekali. Bahkan satu terminal, anggap tadi yang di mahsyar 50.000 tahun, betapa beratnya. Ini masih ada yang nomor 9, penimbangan amal. Timbangan adalah sesuatu yang hak, bukan timbangan imajiner. Orang seperti mengatakan imajiner, enggak. Ini timbangan yang hak, yang hakiki, yang bahkan disebutkan punya kifatan, punya 2 daun timbangan. Yang satu untuk amal soleh, yang satu untuk amal yang buruk. Tapi penimbangan ini, kata para ulama, hanya untuk orang-orang yang muslim saja. Yang kafir tidak ditimbang. Kenapa? Karena seluruh amalan mereka sia-sia. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Enggak ada gunanya. Yang punya jasa kepada kemanusiaan, yang banyak berdonasi, yang merupakan orang terkaya di dunia pada zamannya, kemudian punya banyak foundation atau charity, enggak akan ada gunanya apa-apa di situ. Tadi sambil berangkat dari Jember sekitar 1 jam lebih, sambil murojaah saya menyimak kajiannya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad seputar permasalahan ini. Maka sebenarnya saya yang pertama mengambil faedah dari kajian ini. Dan salah satu faedah yang beliau sampaikan, yang belum saya baca sebelumnya, adalah bahwasanya mizan ini hanya untuk umat Islam saja. Umat Islam yang masih butuh keputusan apakah akan masuk surga langsung atau dia harus lewat neraka dulu. Inilah yang ditimbang amalannya. Orang kafir sudah jelas mereka akan masuk neraka, bahkan kekal di sana. Tidak ada kesempatan untuk naik tingkat, untuk upgrade, enggak ada kesempatan. Maka di sini berlaku firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang berat timbangan amalan kebaikannya, maka dia akan berada pada kehidupan yang dia ridhoi. Sebaliknya, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang amalan keburukannya lebih berat, maka tempat tinggalnya adalah neraka hawiyah. Ustaz, berarti kalau kita punya dosa banyak tapi amal soleh kita lebih banyak, kita langsung masuk surga? Jawabannya iya, sesuai zahir ayat yang baru saja kita baca. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Saya pernah bertanya langsung permasalahan ini kepada guru kami, seorang profesor akidah di Madinah, Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah taala. Apakah kita memahami ayat ini sebagaimana zahirnya, bahwasanya kalau ada seorang muslim yang punya banyak pahala tapi juga banyak dosa, setelah ditimbang ternyata pahalanya lebih banyak, maka dia otomatis akan masuk surga? Jawaban beliau iya, dan itulah yang ditunjukkan oleh zahir ayat ini. Maka yang seperti ini tidak butuh proses pengampunan, tidak butuh proses syafaat, dan ini adalah bagian dari rahmat Allah Azza wa Jalla yang maha luas. Allah mengatakan, rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului dan mengalahkan kemurkaanku. Ini sudah isya ya? Mau azan dulu? Baik. Ya, kita berhenti sebentar, nanti masih ada 5 terminal lagi atau bahkan 6 ya, insyaallah kita akan bahas dengan lebih ringkas sebelum kita mengerjakan sholat isya. Allahu Akbar.
Baik para hadirin sekalian, terminal yang ke-9 adalah penimbangan amalan dengan timbangan yang hakiki. Setelah penimbangan selesai, terminal selanjutnya atau pemberhentian selanjutnya adalah proses berkelompok-kelompok mengikuti panji para nabi.
Setelah amalan mereka ditimbang, maka para pengikut Nabi akan berkumpul bersama para nabi mereka. Masing-masing mengikuti nabi yang telah mereka ikuti, sesuai dengan zaman dan masanya masing-masing. Adapun orang-orang kafir, mereka mendapatkan perlakuan berbeda lagi. Mereka akan dituntun dan diperintahkan untuk mengikuti sesembahan-sesembahan mereka, berkumpul dengan sesembahan-sesembahan mereka, idola-idola mereka, atau influencer-influencer mereka. Mereka itulah yang akan membawa panji-panji untuk mereka. Adapun umat para nabi yang mau beriman, taat kepada mereka, mereka dimuliakan dengan berkumpul bersama para nabi di bawah panji-panji dan bendera yang mereka bawa. Dan yang terbanyak adalah umat Nabi Muhammad SAW di bawah panji beliau yang paling besar. Yang ke-11 adalah mengalami suasana gelap di hadapan sirat. Sirat adalah jembatan yang sangat kecil, yang lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pisau, dibentangkan di atas neraka jahanam dalam keadaan gelap gulita. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas dan menceritakan tentang orang-orang yang beriman, di mana saat itu mereka mendapatkan cahaya. Ada sebagian yang mendapatkan cahaya yang sebesar gunung. Ada yang lebih kecil dari itu. Bahkan ada yang tidak memiliki cahaya sama sekali dan mereka terpaksa menguntit orang-orang yang lebih baik daripada dia. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang munafikin, yang mereka menguntit umat Islam, tapi kemudian mereka ditolak oleh mereka dan disuruh untuk mengikuti orang-orang kafir, dan akhirnya mereka masuk ke dalam neraka bersama orang-orang kafir itu. Jadi di sirat ini mereka akan mengalami suasana gelap dahulu, yang kemudian mereka ditolong oleh cahaya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan terminal yang ke-12 adalah melewati sirat. Sirat yang bentuknya sudah kita ceritakan tadi itu. Bil munasabah, saya mendengar katanya di Gunung Raung ini ada sebuah situs yang disebut sebagai Siratal Mustaqim. Betul ya? Ini para santri suka mendaki nggak? Boleh nggak mendaki? Katanya ada sebuah trek, ya, sebuah titik tertentu yang saking kecilnya itu dinamai sebagai trek Siratal Mustaqim. Orang harus ekstra hati-hati saat ingin mencapai titik ini. Katanya seperti itu. Nah, saya coba melihat gambarnya, ternyata memang ngeri juga. Tapi kalau dibandingkan dengan as-sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam, maka itu jauh lebih mudah untuk dititi. Adapun sirat yang berada di atas neraka jahanam ini, maka dia sangat kecil, tapi kita bisa tertolong di sana kalau kita saleh dan takwa di dunia. Maka ada orang yang sangat cepat sekali melewati sirat ini meskipun sangat kecil, yang bisa melewatinya sekejap mata, kalamhil basar. Ada yang secepat kilat seperti bar. Ada yang seperti orang berlari, sprint. Ada yang lari tapi larinya jarak menengah. Ada yang lari tapi larinya seperti lari maraton, lebih pelan. Ada yang seperti jogging, berjalan. Dan ada sebagian orang yang jalannya zahf. Zahf itu artinya adalah apa? Bukan jongkok, bukan apa namanya? Zahf itu artinya adalah ngesot. Ya, bahasa kita adalah ngesot, berjalan di atas ilyah, di atas pantat kita. Apa yang membedakan? Yang membedakan selagi adalah amalan masing-masing.
Di sana secara global orang bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah yang salimun najin, selamat. Yang kedua adalah salimun makhdush, selamat tapi terluka. Kenapa terluka? Karena di sana akan ada kalalib. Kalalib adalah besi yang dibengkokkan ujungnya. Kita namanya Pak, terjemahannya yang pas apa ini? Besi yang dibengkokkan, apa nama Indonesianya? Semacam kail ya, dari besi yang akan menarik orang-orang yang sedang berjalan di atas sirat ini. Maka ada yang akhirnya selamat, tapi setelah dia terluka oleh kail yang merusak badannya ini. Dan kelompok yang ketiga adalah yang tidak selamat, yang mereka gagal melewati sirat kemudian jatuh ke bawah. Di bawah ada apa ikhwan sekalian? Jahannam. Maka akan ada sebagian umat Islam yang harus masuk neraka Jahannam dahulu. Ya, di sini akan ada sebagian umat Islam yang akan jatuh di situ, wal'iyadzubillah. Baik, yang ke-13 adalah terminal Qantarah. Jadi setelah jembatan Sirat ini masih ada jembatan satu lagi yang terletak di antara neraka Jahannam dengan surga. Bedanya apa? Kalau Sirat di atas Jahannam, nah Qantarah atau jembatan yang kedua ini terletak di antara neraka Jahannam dengan surga. Jadi tidak di atasnya, dia adalah penghubung antara Jahannam dengan surga. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah qisas. Jadi umat Islam yang sudah selamat dari Sirat tadi dilakukan qisas di antara mereka dahulu. Mereka yang selamat harus dibereskan dulu urusan di antara mereka. Agar apa? Karena di surga tidak ada lagi permusuhan, nggak ada masalah lagi, nggak ada iri dengki lagi. Yang masih tersisa dulu ada permusuhan, ada kezaliman, semuanya diqisas di Qantaratul Qisas ini dahulu. Ke-14, menunggu di pintu surga. Setelah kita melewati Sirat, kemudian melewati Qantarah. Nah, Qantarah ini juga salah satu faedah yang saya dapatkan dari muhadarah atau ceramahnya Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Padahal di draft catatan saya tadi hanya ada 14 terminal. Maka tadi di luar saya tambahkan satu lagi. Ini faedah baru bagi saya. Baik, yang ke-14 adalah menunggu di depan pintu surga. Jadi setelah melewati Sirat, kita sudah diqisas di antara umat Islam di Qantarah atau di jembatan penghubung antara Jahannam dengan surga. Maka umat Islam yang selamat masih harus menunggu lagi di depan surga. Siapa yang memberikan syafaat agar surga dibuka untuk pertama kali? Sekali lagi adalah Rasulullah SAW. Maka para ulama akidah menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki 3 macam syafaat. Yang 2 khusus untuk beliau, yang 1 dimiliki oleh beliau, juga para nabi yang lain, dan juga umat Islam yang soleh-soleh bisa memberikan syafaat ini. Adapun yang khusus adalah yang pertama asy-syafa'atul uzma. Di mana? Tadi di mahsyar. Agar apa? Agar hisab segera dimulai. Syafaat istimewa yang kedua yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW adalah syafaat beliau agar pintu surga dibuka. Penjaga surga mengatakan, aku tidak boleh membuka surga untukmu. Aku sedang menunggu seseorang yang aku dipesan oleh Tuhanku hanya boleh memberikan pintu surga untuk dia. Dan dia adalah Rasulullah SAW. Sehingga yang ketiga adalah syafaat untuk umat Islam yang seharusnya masuk neraka, tapi beliau beri syafaat akhirnya langsung masuk surga. Atau umat Islam yang sudah terlanjur masuk neraka, beliau berikan syafaat sehingga akhirnya segera keluar. Dia masuk neraka untuk jarak waktu tertentu, tapi diperpendek dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia keluar dari neraka lebih cepat. Dan juga syafaat yang terakhir ini tidak khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita soleh,
Kalau kita baik, kalau kita bertakwa, kita juga bisa memberikan syafaat untuk orang tua kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga besar kita, untuk kawan-kawan kita. Termasuk syafaat jenis ini adalah syafaat Nabi Muhammad SAW yang diberikan khusus untuk paman beliau, sehingga akhirnya Abu Talib masuk neraka jahanam, tapi dia menjadi orang yang azabnya paling pedih, yang paling ringan maksud saya, yang paling ringan di sana. Tapi lihatlah, yang paling ringan adalah dia dikenakan sendal dari api, yang sendal ini bisa membuat ubun-ubunnya mendidih. Itu adalah siksa neraka yang paling ringan yang diberikan kepada Abu Talib, paman Rasulullah SAW, karena bantuan beliau, perlindungan beliau untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi karena dia kafir, dia tidak bisa keluar dari api neraka, tapi diringankan azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Terminal yang terakhir, masuk surga. Ya, ini tentunya karena yang masuk neraka tadi sudah selesai di sirat tadi. Ya. Ini tentang mereka yang selamat dari sirat, kemudian sudah pantorah, sudah menunggu depan surga, maka mereka masuk surga, menikmati surga ini, kemudian bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, melihat wajahnya yang indah, kemudian bisa memberikan syafaat untuk orang-orang yang dia cintai, dan di sana dia akan menikmati surga dengan sepuas-puasnya. Bahkan orang yang paling rendah derajatnya di surga, yang merupakan orang yang terakhir kali masuk neraka dan sekaligus menjadi orang yang terakhir masuk surga, itu nikmatnya di sana adalah seisi dunia ini dan 10 kali lipatnya. Itu adalah nikmat surga yang paling rendah derajatnya. Ketika mereka sudah menikmati surga ini untuk waktu yang sangat lama, Allah akan mendatangkan seekor kambing gibas. Seekor kambing gibas yang merupakan simbol dari kehidupan dan kematian. Kemudian kambing ini disembelih, kemudian dikatakan, ya ahlal jannah khuludun bila maut, wahai para penduduk surga, kalian akan merasakan keabadian, tidak ada kematian setelah ini. Maka mereka akan merasakan surga untuk selama-lamanya. Dikatakan juga, ya ahlan nar khuludun bila maut, wahai para penduduk neraka, ini adalah keabadian, tidak ada kematian untuk kalian. Maka benar yang ditulis dalam banner kajian ini, perjalanan panjang setelah kematian, karena ini adalah perjalanan akhirat yang terminal pertamanya saja bisa ribuan tahun, apalagi ujungnya adalah keabadian baik di surga ataupun di neraka. Ikhwani sekalian, setelah kita melewati 15 terminal perjalanan akhirat kita ini, apa yang bisa kita petik? Yang pertama adalah kita harus mengimani semua kabar ini. Kita alhamdulillah terbiasa mendidik umat untuk hanya memakai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih saja. Yang lemah, apalagi yang palsu, tidak punya tempat di kitab-kitab kita, di kajian-kajian kita. Maka semua yang disampaikan ini berdasar pada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang sahih, bahkan sebagian hadis-hadis yang mutawatir. Maka kalau tadi saat melewati terminal-terminal ini satu persatu, ada yang kita lupakan, kita enggak sempat mengatakan, ya Allah, aku beriman dengan terminal yang ini, terminal yang itu. Maka sekarang kita kata dalam hati kita olah hati, ya Allah, aku beriman dengan ini semuanya, dan insya Allah kita semuanya akan melewatinya. Semoga kita bisa melewati semuanya sampai tahap akhir dan selamat di ujian-ujian yang harus kita lewati. Yang kedua, kita harus menyiapkan diri untuk itu semuanya. Para hadirin sekalian, tadi saat kita melewati mahsyar misalnya, kemudian melewati telaga, melewati sirat, juga melewati terminal mizan, timbangan.
Saya singgung di sana bahwasanya yang menentukan keselamatan kita adalah apa? Yang menentukan keselamatan adalah amalan kita. Semakin kita baik, semakin kita cepat, semakin kita mudah untuk melewati semua rintangan itu. Dan semakin amalan kita sedikit atau buruk, maka kita akan semakin sulit untuk melewati rintangan-rintangan itu. Maka siapkan amal taqwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah sungguh tidak melihat kepada rupa-rupa dan fisik kalian. Allah tidak melihat kepada harta kekayaan kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah hanya melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Maka sucikan hati, perbanyak amal, perbaiki amal sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan ingat bahwasanya kebahagiaan itu diusahakan di sini. Sukses di akhirat harus dibangun di sini. Jadi di sana tidak ada pilihan. Kalau kita mau memilih di sini sekarang, kita mau memilih yang mana? Ini mumpung kita masih punya umur 20 tahun, 25, 30, 10, 5, 2 bulan, 3 hari kita enggak tahu. Maka sekarang waktunya untuk memilih. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Al-yawm 'amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal." Hari ini yang ada adalah amal, belum ada hisab. Tapi kelak nanti setelah kita mati, saat kita menapaki alam barzakh yang merupakan terminal pertama kita, di sana tidak ada lagi amal. Pintu amal sudah ditutup. Yang ada adalah hisab dan hisab. Maka seorang muslim yang bijak, yang cerdas adalah mereka yang tidak terlena dengan dunia, tapi dia sadar bahwasanya dunia ini hanya pendek. Di hadapan dia ada hisab, di hadapan dia ada perjalanan yang sangat panjang, bahkan abadi, yang semuanya ditentukan saat dia masih di dunia. Maka di sini dia berbuat baik, bertakwa, menambah amal, mensucikan jiwa dan hati, serta memperbanyak amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ada cukup banyak pertanyaan yang ada di sini, tapi amanat panitia saya yang disuruh bertanya karena ini ada amanat hadiah. Oke, baik. Pertanyaan pertama. Secara global agama Islam bisa dibagi menjadi 2 bagian. Apa itu? Ya. Ya, ahkam dan akhbar. Ahkam adalah hukum-hukum, akhbar adalah berita-berita. Ya. Barakallahu fiik. Ini ada bonusnya di depan. Satu-satunya ini, masyaallah. Ya, yang kedua, bagaimana caranya menambang pahala atau mencari pahala dari babul akhbar dalam Islam? Maksudnya bagaimana agar kita bisa dapat pahala di hadapan bagian Islam yang satu ini, yaitu kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Simple, hanya mengimani saja, enggak butuh gerakan tangan, enggak butuh langkah kaki, cukup oleh hati. Katakan, aku beriman dengan kabar ini. Kapan? Kalau kita mendapatkannya dalam Al-Quran atau dalam hadis yang sahih. Jangan lewatkan pintu amal yang satu ini, menggerakkan hati kita dengan satu amalan saja, yaitu iman atau tasdiq, percaya kepada apa yang disampaikan kepada kita, maka itu berpahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik, bisa dikirim ke belakang. Tafadhal ya. Bisa dikirim ke belakang. Ini sama semua ya kayaknya ya. Ini harus selesai Ustaz, harus habis. Oke, baik. Baik, karena amanah enggak apa-apa, singkat-singkat saja. Selanjutnya, tolong
yang jelaskan secara singkat bahwasanya perjalanan akhirat memang sangat panjang. Siapa yang bisa menjelaskan dengan 2 poin paling tidak? Kenapa dikatakan perjalanan panjang? Jelaskan dengan paling tidak 2 poin. Susahkah? Kenapa disebut perjalanan panjang? Seperti dalam flyer. Ya, yang di belakang. Betul nggak Ustaz Hafili? Betul ya? Saya tidak mendengar dengan jelas. Barakallahu fiik. Kita anggap betul. Ya, jadi intinya adalah apa? Yang pertama, karena abadi. Yang kedua, satu tahapan saja, satu terminal saja bisa lebih dari 1000 tahun. Ya. Maka itu adalah sangat panjang. Kita harus menyiapkan perjalanan panjang itu. Kita harus punya bekal yang banyak. Baik, apakah awwalu manazilil akhirah, terminal pertama akhirat kita apa? Alam kubur atau alam barzakh? Barzakh artinya adalah pembatas, ya. Barakallahu fiik. Apa perbedaan antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua? Mundur ke arah sini. Iya, Mas. Iya, tiupan pertama mematikan semua makhluk, tiupan yang kedua membangkitkan semua makhluk. Antum percaya enggak akan ada tiupan itu? Alhamdulillah. Amana bi rabbil alamin. Baik, sebutkan 2 saja rahmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan di padang mahsyar. 2 saja. Baik. Dipersedikit keringatnya saat orang lain tenggelam dan punya keringat yang banyak. Diizinkan untuk minum dari telaga Rasulullah SAW saat dia mendatanginya. Barakallahu fiik. Ya, baik, alhamdulillah di waktu yang cukup singkat kita berhasil menyelesaikan pembahasan tentang perjalanan panjang setelah kematian. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, juga menginspirasi dan memotivasi kita untuk memperbanyak bekal selagi kita masih punya umur untuk menambah bekal akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Baik, demikian, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Jazakumullahu khairan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.